Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru yaitu KD 3.3 menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra penginderaan jauh serta sistem informasi geografis atau SIG kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Dan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu interpretasi citra secara visual. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari interpretasi citra, merupakan kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Yang selanjutnya kita akan menilai arti penting dari objek tersebut. Dan sebagai contoh, dapat kita lihat pada gambar ini merupakan gambar dari kolam renang. Kita dapat mengetahuinya dengan melihat terlebih dahulu dari ciri-cirinya, yaitu berbentuk persegi panjang dan berwarna biru yang biasanya disimbolkan dengan air. Jadi, mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya inilah yang dinamakan dengan interpretasi. Unsur-unsur interpretasi ini ada 8, dan ini merupakan susunan hierarki unsur interpretasi citra. Yang ke-8 unsur-unsur tersebut dimulai dari tingkat yang lebih mudah, yaitu tingkatan primer ke tingkatan yang lebih tinggi. Unsur-unsur yang pertama itu ada rona. Rona biasanya digunakan pada foto-foto yang berwarna hitam putih. Dan seperti contoh ini ada gambar citra di daerah pesisir pantai dengan contoh objek rona terangnya yaitu pasir-pasir yang terdapat di pinggiran pantai, dan objek dengan rona gelapnya itu seperti vegetasi yang terdapat di sekitaran pantai. Dan yang kedua itu ada warna. Wujud warna berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan. Jadi warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka dan yang sesuai dengan penampakan aslinya, seperti air yang berwarna biru, vegetasi berwarna hijau, sesuai dengan kondisi nyata. Dan dapat dilihat pada contoh gambar, warna hijau ini menunjukkan vegetasi, warna abu-abu ditunjukkan dengan jalan raya. Selanjutnya ini ada contoh dari gambar rona. Ini ada lingkaran biru berwarna lebih gelap dibandingkan dengan lingkaran warna merah. Lingkaran biru, sawahnya masih ditanami padi sehingga vegetasi banyak menyerap cahaya. Dan yang warna merah sudah selesai dipanen sehingga tidak ada vegetasi lagi yang menyerap cahaya sehingga sinar matahari banyak dipantulkan dan menimbulkan rona yang lebih terang. Maka dari itu, kedua gambar ini memiliki perbedaan rona warna. Dan gambar ini ditunjukkan dalam warna yang lingkaran merah memiliki rona gelap dan lingkaran biru memiliki rona terang. Dan yang lingkaran merah menunjukkan belum panen dan lingkaran biru menunjukkan sudah panen. Dan ini juga ada gambar dari lingkaran merah menunjukkan rona yang lebih terang, yaitu ditunjukkan oleh atap-atap dari pabrik, dan lingkaran biru menunjukkan rona yang lebih gelap, yang ditandai dengan gambar aliran sungai. Dan selanjutnya ada bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan spesifik. Contohnya, stadion olahraga yang biasanya berbentuk melingkar, dan gedung-gedung sekolah dan perkantoran biasanya berbentuk persegi panjang dan L. Dan gambar gunung biasanya pada citra berbentuk kerucut dan sungai berbentuk berbelok. Dan yang ketiga itu ada ukuran. Ukuran berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Contohnya, ukuran di bangunan pemukiman lebih kecil dibandingkan dengan ukuran perkantoran. Dan selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur itu ada 3, yaitu tekstur halus yang biasanya ditandai dengan rumput, tekstur sedang biasanya ditandai dengan semak-semak belukar, dan tekstur kasar ditandai dengan pepohonan. Selanjutnya itu ada pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk objek, dan pola tingkat kerumitan
ini lebih tinggi daripada tingkat kerumitan bentuk, ukuran, dan tekstur. Dan sebagai contoh ini ada pola perumahan yang tertata secara rapi dan teratur. Di sini juga ada pola aliran sungai. Dan ini juga ada pola dari perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Sebagai contoh, ini gambar pabrik yang memiliki bayangan. Hal ini ditandai dengan pabrik tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan objek yang ada di sekitarnya. Dan hal tersebut juga kita lihat di bagian menara yang memiliki bayangan. Selanjutnya itu ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain yang di sekitarnya. Misalnya permukiman yang pada umumnya memanjang di sepanjang pinggiran persawahan yang terdapat pada contoh gambar ini. Dan selanjutnya itu ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Seperti pada bandara berasosiasi dengan pesawat. Dan dapat kita lihat ini merupakan gambar bandara berasosiasi dengan pesawat. Di sini ada bangunan, tetapi juga ada beberapa pesawatnya, dan pesawat ini merupakan dari asosiasinya. Karena adanya keterkaitan itu, maka terlihat suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek yang lainnya. Dan langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh secara visual itu ada 3 langkah. Yang pertama ada deteksi, identifikasi, dan klasifikasi. Yang pertama ada deteksi. Deteksi merupakan pengamatan atas adanya suatu objek, atau yang bisa kita kenal dengan pengenalan objek tersebut. Yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi kita kenali dengan 3 ciri, yaitu ciri spektoral, ciri spasial, dan ciri temporal. Dan yang ketiga ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan penilaian dari objek-objek yang kita amati tadi. Dan pada tahap ini, interpretasi dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidang tersebut, karena hasilnya sangat bergantung pada kemampuan penafsir citra. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kita pada kali ini. Ibu harap Ananda dapat memahaminya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.